Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal kama qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun thumma amma ba'd. Para sekalian, para bapak ibu saudara rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian juga karena Dia Subhanahu wa taala, Allah adalah zat yang layak dan pantas untuk dipuji dengan asma-asmanya, nama-namanya dan sifat-sifatnya yang sampai pada puncak kesempurnaan dan keindahannya. Kemudian salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan, limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya yang mulia, berikut kepada kita dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa konsisten, senantiasa mentaati perintah-perintah Nabi hingga nanti pada hari kiamat. Amin. Para sekalian, ya, menggantikan atau mengisi kosongan yang ya harusnya diisi oleh Ustaz Abdurrahman Ahmad, namun beliau berhalangan untuk hadir. Saya akan menyampaikan sebuah materi yang ini setiap kita, ya, diri saya yang awalnya dan juga para hadirin sekalian sangat membutuhkan ketika kita masih hidup di dunia ini, dalam kondisi apapun itu kita, kondisi sudah cukup, kondisi lebih, kondisi kekurangan, kondisi sedang diuji rezekinya, ini semua kita butuh. Apa itu? Yaitu tentang masalah al-qanaah. Ya, ini dalam kajian yang lain disampaikan, namun berbeda materinya sedikit mungkin ya. Ya, saya biasa nyampaikan di buku Riyadhus Shalihin, namun ini kita sampaikan dari sumber yang lainnya, yaitu sifat qanaah, yaitu ridho bima qasamahullah, ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala pada kita, pada rezeki-rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, tema yang akan kita angkat pada kesempatan malam hari ini adalah al-qanaah, fawaiduha, ya, keutamaannya, faidahnya, wa subulu tahsiliha, dan jalan untuk bisa mendapatkannya, memperolehnya. Ini sekali lagi setiap kita butuh. Yang menyampaikan juga demikian, yang disampaikan juga sama. Kita semua butuh untuk menjadi pribadi-pribadi yang qanaah. Karena pribadi yang qanaah adalah pribadi yang disebutkan oleh Nabi yang bisa mendapatkan kekayaan yang sejati. Itu Rasul mengatakan, laisal ghina bi kathratil 'arad walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan yang sejati itu dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang sejati adalah dengan kayanya jiwa seseorang. Dia boleh jadi kaya, ya, dan juga dia kaya hatinya. Dia mungkin artinya juga sedang-sedengan, pas-pasan, namun dia bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kayakan dengan hatinya. Maka ini juga cukup bagi dia. Demikian juga boleh jadi ada orang yang masih dalam kondisi kekurangan, dan ini banyak terjadi zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya di awal-awal Islam itu, di awal-awal Nabi berada di kota Madinah. Ya, para sahabat banyak yang kondisinya kekurangan, namun mereka punya kekayaan yang sejati, yaitu kekayaan jiwanya. Ya, jadi orang yang kaya bisa kaya hati, orang yang sedengan pas-pasan juga bisa kaya hatinya. Demikian juga orang yang kekurangan sekalipun dia juga bisa kaya hati. Ya, resepnya apa? Yaitu dia bisa qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dari sana ada faidahnya. Ya, faidah atau ya keutamaan
manfaat dari seorang memiliki sifat qanaah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan juga Nabi Muhammad SAW sebutkan dalam hadisnya. Apa diantaranya yang paling pentingnya dari faedah ketika seorang itu punya sifat qanaah adalah taqwiyatul iman, yaitu imannya itu semakin kuat. Yaitu apa? Bimtila'il qalbi bil imani wa thiqah billah. Yaitu hati itu menjadi penuh dengan keimanan dan percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ridha bima qaddara wa qasama. Ridho dengan takdirnya Allah, ridho dengan pemberian Allah, pembagian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ketika seorang itu dia memiliki sifat qanaah, maka dia akan mendapatkan iman yang semakin kuat. Sebagaimana juga nanti sebaliknya. Ketika orang memiliki iman yang kuat, maka dia juga akan lebih mudah untuk qanaah pada Allah Subhanahu wa taala dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri sampai beliau mengatakan, Al-Hasan, ketika disebutkan Al-Hasan maka biasanya adalah Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama zaman dulu. Beliau mengatakan banyak kata-kata hikmah beliau yang disebutkan oleh para ulama, ya sangat ya pendek-pendek namun manfaatnya dan faedahnya sangat besar yang disebutkan oleh beliau. Beliau mengatakan, inna min dha'fi yakinika, sungguhnya di antara bukti atau tanda-tanda, sebagian tanda bahwasannya keyakinanmu itu lemah. Apa itu? Antakuna bima fi yadika awthaq minka bima fi yadillahi azza wajal. Yaitu engkau itu lebih ya merasa yakin, lebih merasa percaya dengan apa yang kamu miliki di tanganmu, ya, dibandingkan apa yang ada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa namanya? Ini menunjukkan apa? Di antara tanda lemahnya keyakinan seseorang. Nah, para sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya orang yang qanaah maka sekali lagi dia akan ya imannya akan kuat, hatinya akan penuh dengan keimanan, ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Faman qani'a ya birizqihi fa inna ma huwa mu'minun qanu. Barang siapa yang qanaah dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka tidak lain dia itu adalah seorang pribadi mukmin yang qanaah. Ya, yakin dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala atas rezeki-rezeki, ya, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Saat kita memiliki sifat qanaah maka iman kita akan naik, iman kita akan menjadi kuat. Yang kedua di antara faedahnya adalah seorang yang qanaah itu akan mendapatkan al-hayah at-thayyibah, kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Ya, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97, ini sering disampaikan di ayat ini. Allah mengatakan, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh. Ini disebutkan kalau seperti ini ya Pak bentuknya ya. Ya, maka ini menunjukkan umum. Siapa saja, man amila sholihan, siapa aja dia. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa tua, bisa muda, ya, bisa orang Indonesia atau orang Arab, ya, nggak cuma orang Arab saja, atau orang Eropa, orang Amerika, orang Afrika sekalipun. Yang penting bagaimana? Man amila sholihan, dia beramal dengan amal yang soleh. Min dzakarin aw untha, baik dia itu laki-laki atau perempuan, nggak dibedakan sama Allah. Bahkan kadang-kadang ada ya sebagian dari wanita yang ibadahnya, yang keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala lebih menonjol, lebih tinggi dibandingkan banyak laki-laki. Ya, siapa Pak di antaranya Pak? Contohnya yang Allah sebutkan Maryam misalnya. Ya, dan ini sangat jarang sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama wanita di dalam Al-Qur'an. Cuma satu doa Pak ya, satu aja itu. Maryam saja. Sedangkan yang lain tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Istrinya Fir'aun yang juga dia beriman tidak disebutkan. Ya. Bahkan istrinya Nabi Ibrahim juga tidak disebutkan namanya Pak ya. Ya, kita tahunya dari mana? Hadis kan gitu kan. Ada Sarah, ada Hajar. Ya. Yang disebutkan ya itu adalah wanita-wanita yang istimewa. Yang mungkin lebih, yang jelas lebih ya imannya, keimanannya lebih tinggi dibandingkan kita. Ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi dibandingkan ketaatan kita semuanya. Ya, barang siapa yang beramal soleh baik dia itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min,
sementara dia dalam kondisi beriman. Ini syarat mutlaknya. Ya, kalau seorang beramal soleh namun dia tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi haba'an mantsura, akan menjadi seperti debu yang berterbangan, tidak ada faedahnya sama sekali. Ya, tidak diterima bahkan ketika dia ya nafaqatuhum, sedekahnya, infaknya, zakatnya mungkin kalau dia bayar zakat, namun kalau tidak ada keimanan dalam hatinya, maka semuanya itu tidak ada manfaatnya bagi dia di akhirat, akan menjadi debu yang berterbangan. Di dunia bagaimana? Ada manfaatnya enggak? Ketika seorang bersedekah ada, meskipun dia bukan orang yang beriman. Ya, dia akan dapatkan balasannya, dijauhkan dari penyakit misalnya, jauhkan dari musibah. Namun balasan yang sempurna, ya, nanti di akhirat dia tidak akan pernah mendapatkannya. Karena apa? Tidak ada keimanannya. Oleh karena itu Allah mengatakan, barang siapa yang beramal soleh, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, sungguh-sungguh kata Allah, sungguh-sungguh kami akan hidupkan dia dalam kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Ya, maka Ali bin Abi Thalib, ya, menantu Rasulullah SAW, ya, khalifah yang keempat, ya, satu dari 10 orang yang diberitakan oleh Nabi akan masuk dalam surganya Allah, dalam kondisi masih hidup dikasih kabar bahwa dia nanti akan masuk surga. Ya, beliau dan juga Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, putra dari paman Nabi, yang disebut sebagai turjumanul Quran, penerjemahnya Al-Quran, yang ahli pakar dalam Al-Quranul Karim, yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kefakihan dalam agama dan juga ahli dalam tafsir Al-Quran. Demikian juga Al-Hasan radhiyallahu anhum, mereka mengatakan al-hayatut thayyibah, hayatun thayyibah, kehidupan yang baik, ia al-qanaatu, qanaah, orang yang nerimo ing pantumnya Allah Subhanahu wa taala, itu pasti bahagia dia. Ya, dia akan bahagia, akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Wa fi hadzal ma'na qala Ibnu Jauzi, oleh karena Ibnu Jauzi sampai mengatakan, man qana'a taba 'aisyu, barang siapa yang dia itu qanaah, man qani'a taba 'aisyu, orang yang qanaah maka hidupnya itu akan menjadi baik, hidupnya akan menjadi bahagia. Oleh karena itu setiap kita juga hendaknya punya, ya, berusaha memiliki sifat ini. Ya, ora duwe, ya, berapapun yang kita punya itu tidak akan pernah cukup. Ambano kanggo wong liya kata wis cukup. Ya, gembrangsang terus. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya itu bagaimana, laukana libni adam wadiyan, kalau seandainya anak Adam itu punya satu lembah, ya, wadi, satu lembah, ya, min dahabin, satu lembah emas, labtagha wadiyan, wadiyain, maka dia akan mengharapkan lembah emas yang kedua. Ya, dia bahkan disebutkan di sini para ulama juga, kalau dia sudah memiliki semua dunia, bahkan kabeh dunya wis duwe dhewe kabeh, ya, dia kemudian melihat masih ada 1 dinar emas, ya, ada 100.000 yang dimiliki oleh orang lain, padahal dia liyane wis duwe dhewe kabeh. Dia maka bagaimana? Dia nggak akan tenang sampai 100.000 yang dimiliki oleh orang jadi miliknya. Ini tamak ini, dan dia nggak akan bahagia dengan itu. Oleh karena itu, orang yang mendapatkan qanaah dalam kehidupan, dia menerima ing pantumnya Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, hayatan thayyibah. Kemudian juga yang berikutnya, orang yang qanaah dia akan mendapatkan faidah syukrun mun'im, akan mudah bersyukur pada yang memberikan nikmat. Ya, mudah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Faman qani'a bi rizqihi syakarallaha alaihi, barang siapa yang qanaah dengan rizki yang dia peroleh, yang dia dapatkan dari qanaah, nerima yang pantumnya Allah, maka dia mudah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana, wa man taqallahu qassara fi syukri, ya, barang siapa yang kemudian merasa sedikit, ya, orang merasa cukup dengan pemberiannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bagaimana? Ya, akan kurang dalam syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang jazia wa tasakhata, dia ngeluh, dia ngumpat dan sebagainya, padahal janjane mungkin kalau dia orang lain wis cukup, gitu ya. Namun karena apa? Karena nggak ada rasa qanaahnya, dia sulit untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan, kun wari'an, jadilah orang yang wara',
takun a'badan nas, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Apa itu wara? Yaitu orang yang berhati-hati ya dari hal-hal yang membahayakan kehidupannya nanti di akhirat. Itu wara. Ya, sehingga bagaimana termasuk yang syubhat berusaha dia jauhi, termasuk yang makruh sekalipun dia berusaha tidak memperbanyaknya. Ya, tidak memperbanyaknya. Meskipun orang yang melakukan hal-hal yang makruh dosa enggak, Pak? Enggak dosa. Namun kalau dia perbanyak, ya dia akan terlewatkan dari mendapatkan ganjaran yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Nah, oleh karena itu disebutkan di sini kun wari'an takun abadan nas, jadilah orang yang wara, orang yang berhati-hati menjaga diri supaya tidak membahayakan, ya, dia menjauhi hal yang membahayakan bagi akhirat dia. Maka bagaimana dia akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Wa kun qani'an, dan jadilah orang yang qanaah, takun askarun nas, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para sekalian, padahal menjadi pribadi yang bersyukur ini dituntut ya pada diri kita semuanya. Kita ingat bagaimana iblis itu ya ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia canangkan bagaimana ya pada kita semua anak-anak Adam itu apa? Ya, tsumma la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian engkau ya Allah tidak akan mendapatkan sebagian besar dari manusia itu bersyukur. Targetnya iblis bin awake dhewe niku mboten syukur sama Allah. Itu. Sehingga kalau kita nggak syukur sama Allah berarti berhasil iblisnya. Kita yang ya hancur-hancuran, kita yang ambiar kalau gitu Pak ya. Dan jadi ini yang ketiga di antara faedahnya. Kemudian faedah yang lain, al-falah wal busra liman qani'a. Kejayaan, kabar gembira bagi orang yang qanaah, orang yang terima yang pantumnya Allah. Rasul mengatakan qad aflaha, sungguh beruntung ya, sungguh berjaya, benar-benar sukses. Siapa itu? Man aslama, orang yang masuk Islam. Jelas ya, karena dia punya kunci kebahagiaan di akhirat yang dia bawa. Itu apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Kemudian bagaimana? Waruziqa kafafan, diberi rezeki sing cukup. Ya, wis masuk Islam, kemudian rezeki apa, Pak? Cukup. Pena mboten? Pena mboten, Pak? Ya, arep tuku motor cukup. Ya, arep biaya anake bayar SPP cukup. Ya, arep napa meneh, Pak? Wis cukup kabeh jane. Tapi ini kadang-kadang ini enggak apa namanya? Belum menjadikan orang sukses. Ya, kalau enggak tambahan yang berikutnya. Ya, apa itu? Wa qanna Allah bima atah, dan Allah jadikan dia itu ridho dengan pemberian Allah, qanaah. Oh, ini, Pak. Bagaimana? Orang dikai cukup, tapi nanti sifat qanaah, ya ora krasane ra cukup terus. Ya, betul kan? Ya. Jadi orang ya yang beruntung itu kata Nabi, orang masuk Islam, udah Islam, kemudian bagaimana? Yang kedua dia dikasih rezeki cukup, baru kuwi dikai ya dalam hatinya itu rasa cukup sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini jaya, ini sukses nih ini. Nah, itu ya. Tapi kalau kurang yang terakhir tuh, yo jane cukup, tapi krasane kok itu urung cukup iki. Nah, itu Pak ya. Nah, ini bagaimana? Ini berarti dia belum mendapatkan kesuksesan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian juga di hadis yang lain. Tuba, ya beruntung. Ya, atau tuba itu sebuah tempat wadi di surga ya. Beruntung bagi siapa? Liman hudiya ilal Islam, orang yang diberikan petunjuk pada Islam. Masya Allah, kita mendapatkan bagian itu. Ya, beruntung orang yang mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Ya, dan ini adalah nikmat yang sangat besar, tidak bisa dibandingkan dengan nikmat dunia. Ya, karena ini adalah kunci bahagia seorang di akhirat. Dan ini tinggal kita, bagi kita sekarang, bagaimana kita bisa istiqomah dalam keislaman kita sampai akhir hayat kita. Ya, orang atau sampai gagal itu. Ya, apalagi di ujung harap meninggal kok kemudian keislaman ini ditinggalkan, dicampakkan, dibuang, maka bagaimana? Semua hidupnya dari usia 0 atau usia dia dilahirkan dari perut ibunya sampai akhir hayatnya itu semua istilahnya muspro kabeh, gagal total di hidupnya itu. Ya. Maka Rasul mengatakan beruntung orang yang diberikan petunjuk untuk masuk Islam, wa kana aishuhu kafafan. Ya, dan hidupnya itu kecukupan. Wa qani'a, dan dia qanaah.
Nah, ini bagaimana tuba, beruntung orang yang demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung tersebut. Amin. Termasuk juga di antara faedahnya al-wiqayatu minadz dzunub. Ya. Dijaga dari dosa-dosa yang bisa bagaimana tudhibul hasanat, yang bisa menghancurkan, menghilangkan kebaikan-kebaikan kita. Yang awal dipunah, kita bisa terhindar dari dosa-dosa yang ada dalam hati kita, yang itu bisa menghancurkan kebaikan-kebaikan kita. Awalnya berbuat kebaikan wakeh, tapi gara-gara nggak qanaah, kemudian kita terjebak pada dosa-dosa yang ada dalam hati itu. Apa itu dosanya? Kal hasad, seperti iri dan dengki. Ya, ini bagaimana? Ya'kul hasanat, ini bisa memakan kebaikan-kebaikan kita. Kama ya'kulun naru al-khatab, sebagaimana api bisa makan kayu bakar. Ngeri ini. Ini setiap kita, karena bagaimanapun kita ini sebagai manusia, yuk kadang-kadang atau mungkin setiap kita punya bagian dari hasad itu. Maka kita harus berjuang terus, Pak. Ya, kita harus berjuang untuk bisa menekan dan bisa betul-betul kita minimalkan, bahkan kalau bisa dibuang sejauh-jauhnya sifat hasad ini. Dan ini yang menjadikan satu ulama dengan ulama yang lain tuh menjadi berbeda kedudukannya. Masya Allah, Pak. Ya, Syekh bin Baz ketika ditanya sama siapa? Ulama Syekh Shalih Utsaimin, ya, beliau ditanya dalam majelis yang khusus itu, majelis yang cuma berapa orang saja. Ya, kenapa? Ya, Syekh, kenapa ada orang yang kemudian kalau dia nyampaikan itu ada 2 orang atau ada berapa orang? Kalau satu orang itu yang nyampaikan, orang betul-betul merasa apa namanya, bisa nerima. Ya, satu orang itu betul-betul apa namanya, ya, dianggap lebih dibanding yang lainnya. Padahal sama-sama berilmunya, sama-sama alimnya. Ya, sama-sama, ya, dia ahli ilmu. Maka beliau ceritakan bagaimana saya tidak ada dalam hati saya itu rasa benci, rasa dengki pada sama kaum muslimin. Ya, kalau suatu kesalahan dari saudara saya enggak apa namanya, saya berusaha bagaimana saya bisa nasihati dia. Ya, enggak ada kemudian rasa benci, rasa hasad, rasa iri dengki. Ya, kalau ada yang salah kemudian bagaimana beliau segera berusaha menegur dengan cara yang terbaik. Ya, Masya Allah, itu ini angel loh bagi Pak, sulit ini, betul. Makanya kita ingat bagaimana kisahnya sahabat Nabi itu ya, yang masuk ke masjid, ya Rasul mengatakan belum lagi masuk, beliau katakan nanti sebentar lagi akan masuk seorang yang merupakan ahli surga. Pernah ya sampaikan ini Pak ya, dari sini ya. Kemudian bagaimana? Ya, ternyata datang orangnya masih netes itu air wudunya, dia nenteng sandalnya masuk masjid, salam dia. Para sahabat mengatakan, wah, mas ahli surga ini. Nggak disebutkan tuh siapa namanya itu. Di hari berikutnya kayak gitu lagi. Nabi mengatakan akan datang nanti sebentar lagi seorang yang ahli surga. Datang orang itu lagi. Sampai berapa kali. Ya, rahasianya apa? Ternyata rahasianya ketika dikorek sama seorang sahabat itu, dia bagaimana ada dalam hati saya benci pada sama muslim, nggak ada hasad, ya nggak ada kedongkolan, nggak ada dendam. Wah, makanya bagaimana iki abot iki. Ya, sing ngorek kayak gitu juga. Iki abot iki kowe niki. Ya, betul Pak ya? Ya. Betul itu. Nah, ini juga yang membedakan satu ulama dengan ulama yang lainnya. Kenapa? Satu ulama kemudian dia diterima sekali perkataannya, fatwa-fatwanya, dan orang ya, apa namanya, cenderung mengambil pendapatnya. Ya, kala ini diantaranya. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan penerimaan, yudhulul qabul fil ard. Allah Subhanahu wa taala jadikan penerimaan di hati-hati manusia. Tentu saja dia adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis qudsi itu, yang dia adalah satu orang yang menjalankan yang wajib-wajib, kemudian dia ikuti yang sunnah. Ya, sehingga bagaimana? Ya, ketika orang yang demikian ini tadi, dan dia jauhi yang haram, yang makruh juga dia berusaha jauhi, maka ya dalam hadis sebutkan, ya idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Apabila Allah itu mencintai seorang hambanya, Allah akan panggil malaikat Jibril, innallaha yuhibbu fulan fa'ibbah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Ya, fa yuhibbu Jibril, maka Jibril mencintainya. Kemudian malaikat juga demikian diumumkan, mereka mencintai semuanya. Sehingga orang yang soleh, orang yang baik, orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh mereka adalah orang yang sangat viral di langit. Nah, sekarang canom sini viral Pak ya. Viralnya di mana? Tapi di dunia. Ya, tapi orang yang soleh,
Orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang disebut sebagai walinya Allah, yang beriman dan takwa sama Allah Subhanahu wa taala, dia viral di langit. Ya, artinya dikenal oleh penduduk langit. Ya, disebut dengan nama yang baik. Ya, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan rasa cinta itu di penduduk langit. Demikian juga kemudian yudhaulahul qabul fil ardi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan hati-hati manusia itu menerima orang tadi. Ya, menjadi cinta pada orang tersebut. Karena apa? Hati manusia semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya ada di jari jemarinya Allah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang, Allah jadikan ya manusia mencintai orang tersebut. Dan itu tanpa upaya mungkin dari orang yang dicintai tadi, Pak ya, tanpa mereka-reka sesuatu. Allah jadikan begitu saja dalam hati para hambanya. Itu, Pak ya. Kemudian juga bagaimana dia dihindarkan dari tadi hasad, dari ghibah. Karena qanaah dia, ngapain? Ya, apain urusannya rezekinya orang lain? Untuk rezekinya wong liya, aku wis dibagi dhewe, cukup untuk saya. Orang lain rezekinya orang, ngapain saya utek-utek rezekinya orang lain? Gak ada manfaatnya. Ya, bukan milik saya, gitu ya. Wa namimah, demikian juga dia nggak akan namimah, ngadu domba. Yang ini munculnya awalnya bisa jadi karena apa? Karena hasad, juga karena iri dengki. Ya, kemudian bagaimana diadu domba orang lain. Wes, kamu tahu enggak? Ternyata ketok sing wong apik koyo ngono kuwi, jebule koyo ngene to. Oh iya bener to. Diadu domba sama orang lain. Wal kadhib, demikian juga dusta. Wa ghairiha minal fusulid damimah, demikian juga hal-hal yang buruk yang lainnya. Wal atham al-'azimah, dan dosa-dosa yang besar yang lainnya. Kenapa? Li'anna al-hamil 'ala al-wuqu' fi katsir minal kaba'ir ghaliban hiya tanafus 'ala dunya. Karena hal yang menjadikan orang itu terjebak pada dosa-dosa besar secara umumnya, kata beliau di sini, itu apa? Tanafus 'ala dunya. Itu apa? Berlomba dalam masalah dunia. Ya, perlombaan dalam masalah dunia ini orang nontai. Ya, tidak ada habisnya. Yang kemudian bagaimana akan menimbulkan rasa hasad, iri dengki, kemudian kebencian dan sebagainya, termasuk mungkin nanti akan ada adu domba, ada ghibah dan sebagainya. Nah, ini para yang sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau katakan al-yakin, yang yakin itu apa? Yaitu alla turdiyan nasa bi sakhatillah. Kamu itu tidak menjadikan, membuat manusia ridho dengan cara membuat Allah murka. Ya, ini kadang-kadang ya sebagian manusia demikian, atau mungkin kadang-kadang kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita di masa depan, dan Allah ampuni yang di masa yang lalu kita. Itu apa? Pengen ben wong liya seneng, tapi dengan hal-hal yang menjadikan Allah murka. Artinya apa itu? Dengan berbuat dosa ben wong liya seneng. Nah, ini kadang-kadang bisa jadi pernah kita lakukan yang demikian. Ini kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Wala tahmad ahadan ala rizqillah, jangan dan tidak engkau puji seorang karena rizki Allah Subhanahu wa taala, rizki yang Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Wala talum ahadan ala ma lam yu'tikallahu azza wa jalla, dan kamu tidak mencela seorang dalam hal yang kamu tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kemudian kita mencari kambing hitam saat kita tidak mendapatkan sesuatu misalnya. Bukan menjadi bagian kita. Allah enggak ngasih rezeki kita dengan itu. Kemudian bagaimana? Kita enggak merasa terima dengan itu. Lalu bagaimana golek? Ya, orang Jawa bilang, orang Indonesia bilang bagaimana, Pak? Nyari kambing hitam. Golek salahnya wong liya, padahal Allah memang enggak berikan pada dia. Jangan. Ya, saat kita enggak diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, sudah itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita salahkan orang lain. Ya, jangan cari kambing hitam. Ya. Fa inna rizqa la yasuqu khirsu harisin. Karena yang namanya rezeki itu tidak didapatkan dengan sekedar semangatnya orang yang semangat. Ya. Wala yaruddu karahiyatu karih. Demikian juga tidak tertolak karena bencinya orang lain. Ya, fa innallaha ta'ala bi qistihi wa ilmihi wa hilmihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, dengan ilmunya. Ya. Bagaimana ja'ala ar-rauh wal faraj fil yakin war ridha, menjadikan yang namanya kelapangan, menjadikan yang namanya ya kebahagiaan itu dalam keyakinan dan ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala al-hamma wal hazan fi syakki was sukhti,
Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan yang namanya kegelisahan, kegundahan, kesedihan itu dalam keraguan-raguan kebencian dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini benar, nanti mungkin dicontohkan juga di sini Pak ya. Berapa banyak ya kita itu lihat orang yang mungkin bisa jadi dari segi ya ini makanya pembagian rezeki Allah itu mutlak Allah yang bagi. Ya, berapa banyak kita temukan orang yang luwih pinter ya secara intelektualnya lebih pinter, namun rezekine kalah akeh kalau sing biyane sekolah bodoh goblok. Betul Pak? Betul nggak Pak? Pernah nemu nggak kayak gini? Pernah ya? Makan mungkin banyak mungkin. Biyane goblok gitu ya. Rankingnya misal dewi ya, anggar rapotan zaman ben abang kabeh kobongan ya, zaman dulu kayak gitu ya. Ya sekarang ra ono jenenge rapot abang ra oleh gitu ya kayak kudu dhuwur kabeh di sini ya. Nah lalu lihat bagaimana meskipun orangnya dari sisi kepintaran ternyata kurang, namun ternyata bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki lebih. Tidak mesti orang yang kerjanya lebih keras kemudian rezekinya lebih akeh timbang sing kerjanya enggak terlalu keras. Betul Pak? Ya, sing mecah watu itu kan peras toh itu. Ya kan? Ya dan sebagainya. Dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya. Kemudian termasuk juga hal yang terpenting faedah dari qanaah ada anna turithul ghina, bahwasanya itu akan mewariskan rasa ya kekayaan, memberikan kekayaan yang sejati. Wa haqiqatul ghina ghinal qalb. Ya hakikat kekayaan adalah dalam kekayaan hati. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, laisal ghina an kathratil arad. Yang namanya kekayaan sejati itu bukan dengan banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tapi kekayaan jiwa, kekayaan yang sejati itu adalah kekayaannya jiwa, gitu ya. Kemudian para sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Lantas bagaimana supaya kita bisa memiliki sifat-sifat atau memiliki sifat qanaah tersebut, ya, supaya kita mendapatkan faedah yang banyak disebutkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas. Yang pertama, ya, inna min ahamis subuli tahsil qanaah, di antara hal yang bisa menjadikan kita mendapatkan qanaah dalam hidup, menerima ing pandumnya Allah, apa itu? Taqwiyatul iman billahi subhanahu wa ta'ala, yaitu kita menguatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini saling saling mempengaruhi. Ya, tadi kan bagaimana qanaah itu akan menjadikan iman kuat. Demikian juga saat iman kuat juga akan ya membuat orang lebih qanaah. Sebagaimana amal soleh kita. Ya. Saat kita semangat dalam beramal soleh, iman kita naik. Dan itu. Demikian juga saat iman kita naik, bagaimana Pak? Amal soleh kita juga biasanya lebih banyak, ya, saling terkait erat sekali ini. Ya, demikian juga ini. Jadi orang kalau ingin menjadi pribadi yang qanaah, maka bagaimana? Kuatkan imannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kuatkan imannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara jalan untuk mendapatkan qanaah, al-yaqinu bi anna rizqa maktubun. Hendaknya yakin bahwasanya rezeki itu sudah dituliskan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjang sami di Indonesia ini, di Jawa juga kayak gitu. Ya, awake dhewe menang usaha. Nggih, menang usaha tok awake dhewe. Tapi sing nentokke rezeki gimana Pak biasanya? Sing ning langit kono, biasanya gitu kan. Wis ditentokke ning langit. Ya, kita cuma tinggal usaha saja. Ya, kita tinggal berusaha saja. Makanya di hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi itu, ya, bagaimana Nabi dan Abu Bakar dan Umar. Umar itu kan orang kaya itu. Namun kadang-kadang juga pasrah duwe barang. Makanya suatu ketika beliau Rasulullah SAW keluar dari rumahnya di suatu waktu, nggak disebutkan itu siang atau malam hari itu. Ya, kemungkinan siang ya. Bagaimana keluar kemudian ketemu dengan Abu Bakar dan Umar di waktu yang biasanya di waktu itu nggak keluar, ya mungkin siang hari yang panas mungkin. Maka kemudian tanya, kenapa? Apa yang menjadikan kalian keluar di saat-saat seperti ini? Ya, keduanya mengatakan, ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Lah kok sama? Ya udah kita datang ke sahabat, siapa namanya nggak disebutkan sahabat itu. Di sana, datang ke sana ternyata nggak ada, lagi cari air. Ketemu dengan istrinya. Ya, disambut itu, ahlan marhaban wa ahlan, sugeng rawuh ya Rasulullah.
Ya, ini lagi pergi sebentar. Nggak berapa lama datang loh. Oh, yang pemilik rumahnya, sahabatnya begitu lihat Nabi dan sahabatnya datang, Abu Bakar dan Umar datang, mereka orang tadi mengatakan, Masya Allah, tidak ada, alhamdulillah, tidak ada hari ini yang sing ketamun tamu agung kecuali saya. Tidak ada yang lebih agung tamunya selain tamu saya ini. Kemudian bagaimana diambilkan kurma, diketokke kurma sing nom, ya, kurma yang muda tapi sudah bisa dimakan, ada juga rutop, ada juga kurma yang matang dibawakan kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar. Kemudian bagaimana siap-siap jika peso Pak itu Pak, arti belah ke kudus. Rasul mengatakan jangan sembelih kambing yang apa namanya nyusui, kambing perah, ya, karena diperlukan itu waktu itu, ya. Maka bagaimana kemudian, ya, disembelihkan, dimakan sama Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu. Rasulullah SAW sampai dari hadis ini diambil faedah dari para ulama, kalau seorang itu lapar, dia nggak punya apa-apa, dia kondisi kurangan, yang penting mutusik boleh, nah itu ya, usaha, ya, perkara nanti hasilnya semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini di antara hal yang menjadikan kita qanaah adalah yakin bahwasanya rezeki itu sudah dituliskan. Faqad kutiba rizquhu wa huwa fi rahimi ummih. Ya, semua rezeki kita sudah dituliskan saat kita berada di dalam rahim ibu kita semuanya. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau menyampaikan, thumma yursalul malak, kemudian akan diutus malaikat, fayanfuhu fihi ruh, yang akan meniupkan ruh padanya, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan akan merintahkan dengan 4 kalimat. Apa itu? Bikatbi rizqihi, untuk menuliskan rezekinya, wa ajali, ajalnya, amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, bahagia atau sengsaranya dia wis ditulis di kabeh. Ya, sehingga bagaimana kita, ya, ketika yakin bahwa rezeki kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi lebih tenang. Fal abdu ma'murun bis-sa'i wal iktisab. Hamba itu cuma diperintahkan untuk usaha. Ya, bis-sa'i wal iktisab, boleh. Ya, ma'al yakin, disertai dengan keyakinan bi annallaha huwar razzaq, disertai keyakinan bahwasanya Allah itu adalah yang maha pemberi rezeki kita. Biasanya sampai jam berapa Pak kajiannya Pak? 8:04, kurang sedilo berarti. Kemudian juga yang lain, wa min subuli tahsiliha, di antara cara mendapatkan qanaah adalah bagaimana? Tadabburu ayatil Quran, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Ya, lebih-lebih lagi wala siyama al-ayat allati tatahaddath 'anil rizqi wal iktisab. Ya, apalagi ayat-ayat yang terkait dengan masalah rezeki, ya, yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada binatang yang melata di muka bumi kecuali Allah yang nanggung rezekinya. Allah rizquha, Allah yang nanggung rezekinya. Ya, ini menjadi apa namanya? Menjadi penenang bagi kita semuanya, dan menjadikan apa namanya? Mendorong kita untuk bisa bersikap qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki engkau mendapatkan kebaikan, fala radda li fadli, ora ono sing iso nolak. Enggak ada yang bisa menghalangi. Ya, yusibu bihi may yasha' min ibadi, yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada siapapun yang dikehendaki dari para hambanya. Wis yen wis jatah awake dhewe, kita tetap usaha, kita tetap berusaha, ya, kita tetap bekerja dan sebagainya. Maka kalau udah jadi jatah kita, walaupun sedunia orang menghalangi untuk sampai pada kita, tetap juga akan sampai pada kita. Kita ingat bagaimana hadisnya Ali bin Abi Thalib, ya. Ya. Hadisnya apa itu? Ya. Hadisnya ketika Rasulullah itu mengatakan, besok pagi, ya, saya akan berikan royah ini, panji perang ini pada seorang yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan dia cinta pada Allah dan Rasulnya. Ya, dan Allah akan berikan kemenangan dengan orang tersebut, melalui orang tersebut. Wah, itu panji perang yang akan digunakan, dikasihkan kepada pimpinan pasukan untuk menaklukkan benteng Khaybar. Wah, itu benteng kuat sekali itu, daerah Khaybar, ya, di daerah luar kota Madinah. Sampai sekarang masih ada bekas bentengnya itu, masih kokoh sekali itu. Ya, di dalamnya ada kebun-kebun kurmanya itu, ya, masih ada sampai sekarang, gitu ya. Bagaimana para sahabat Nabi semuanya semalaman meh turu.
Ya, Umar bin Khattab yang pertama nih bagaimana, yang dia mengatakan saya nggak pernah pengen mengimpikan menjadi pemimpin waktu itu, tidak pernah. Namun hari itu saya pengen. Karena apa? Karena perkataan Nabi bahwasanya panji perang ini akan diberikan kepada orang yang cinta pada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta pada dia. Iki sing tak goleki. Gitu ya. Maka bagaimana pagi-pagi para sahabat Nabi gerutuk-gerutuk mendatangi Rasulullah SAW berharap supaya mereka diberikan panji perang tersebut. Ya, namun ternyata bagaimana, sing digoleki siapa, Pak? Ali bin Abi Thalib. Rasul mengatakan, mana Ali bin Abi Thalib? Ya, ternyata bagaimana, beliau Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata. Ya, mungkin belean berat itu, nanti raiso lihat itu. Ya, kemudian bagaimana, panggil bawa ke sini. Ya, dipanggil sama Nabi, kemudian matanya Ali bin Abi Thalib diapakan, Pak? Diludahi sama Rasulullah SAW. Langsung mari, Pak. Ini namanya apa? Mukjizat. Dan ini tidak berlaku pada selain Nabi. Ya, jadi kalau ada sing loro moto jangan kepaluan. Kene tak donane, wah. Tambah infeksi malah ini. Ya, jadi ini khusus Nabi, Pak. Jadi keberkahan pada badan, keberkahan pada fisik seseorang itu ada pada Nabi dan Rasul. Makanya para sahabat Nabi rebutan ketika Rasulullah SAW habis wudhu, bekas air wudhunya Rasulullah SAW direbut ke para sahabat Nabi. Kenapa? Mengharapkan berkahnya. Ya, demikian juga putri Nabi Muhammad SAW bagaimana ketika meninggal dunia Rasulullah SAW ngasih sarungnya. Ya, dikasihkan. Ya, supaya apa? Ya, supaya ya mendapatkan keberkahan dari badan Rasulullah SAW. Adapun selain Nabi Muhammad SAW dan ya Rasul dan para nabi, maka badan mereka tidak bisa dicari berkahnya. Ya, berkahnya dari mana? Ya berkahnya dengan cara mereka mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan pada orang lain. Ini ya, bukan pada badannya, ludahnya dan sebagainya. Itu ya, aku ngalap berkah kok. Nah, tidak. Yang ngalap berkah pada manusia itu hanya pada Nabi dan Rasul. Makanya tidak ada riwayat satupun ketika Nabi meninggal dunia orang terbaik setelah Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang jenenge para sahabat Nabi gerutuk-gerutuk ngolehi berkahnya dari badannya Abu Bakar As-Siddiq atau Umar atau Utsman atau Ali radhiyallahu anhu. Itu Pak ya. Nah, ini para sekalian, ini lihat bagaimana tadi kemudian panji perangnya dikasihkan sama Nabi pada Ali bin Abi Thalib. Nah, para ulama sampai-sampai berikan faedah dari sini, sing golek grutuk-grutuk orang itu Ali bin Abi Thalib sing wis teko jane, betul Pak ya? Enggak datang itu. Karena dia sakit. Ya, ternyata bagaimana rezeki ini wis rezeki Ali bin Abi Thalib dapat panji itu, ya dapat juga meskipun dia gelitaan ning kemah. Gitu loh. Nah, ini tentu saja bukan berarti yang penting berarti gelitaan tok ning omah, rezeki ini teko dhewe, mboten gitu. Ya, tidak kayak gitu. Ali bin Abi Thalib pun kalau nggak sakit mesti akan datang juga, gitu loh. Cuma karena beliau sakit nggak bisa kemana-mana waktu itu, berat berarti sakit matanya. Ya mungkin sampai neng-nengan gitu Pak ya kadang-kadang ya, deng gitu kan, nggak bisa kemana-mana itu ya. Nah itu para bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kebaikan pada kita, nggak ada sing iso menolaknya. Maka ini menjadikan hati setiap kita harusnya tenang dengan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kepada kita. Ya, ala kulli hal demikian juga yang jangan lupa ya, saat kita punya banyak kebutuhan ya wedi butuh ya akeh ya, maka ojo kakean sambat karo wong. Ya, betul Pak ya? Betul. Ya, jangan banyak sambat sama orang lain. Karena Pak itu menunjukkan kita nggak sabar, Pak. Karena yang namanya sabar itu bagaimana? Lisan itu tidak banyak sambat. Hati itu ridho dengan pemberian Allah. Kemudian anggota badan itu tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kemudian bagaimana dikatakan bagaimana loh? Saya wis sabar kok. Ya. Ya, tapi bagaimana sambat terus? Lah wis sambat terus itu berarti apa sabar apa enggak? Enggak. Ya, maka bagaimana kalau kita sambat? Kalau kita kemudian mengadu, jangan adukan pada manusia. Ya, mengadukan pada manusia podo nasibe karo awake dhewe. Kalau dia membantu kita kadang-kadang juga hartanya terbatas. Betul, Pak? Yen pasrah terbatas, yo akeh jane, tapi kebutuhannya ki anak putune yo akeh. Ya, demikian juga kadang-kadang hatinya enggak longgar untuk ngasih. Ya.
Sehingga bagaimana? Sehingga kita adukan, cukup kita adukan pada siapa? Kita banyak-banyak mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sambat sama orang sekali, dua kali, oke. Dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, gimana Pak? Wis rada gitu ya jane ya. Nah, itu ya. Kemudian sampai 10 kali, 20 kali, 100 kali, judek, jeleh wong mesti. Betul Pak ya? Ya, waduh kita gedang-gedang ki mesti arep sambat meneh ki. Saya tak golek dalan liya. Mesti kayak gitu. Ya. Tapi kita saat kita ketuk pintu langit, ya, saat kita mengetuk pintu langit kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada Allah, kita minta terus pada Allah, pagi minta, siang minta, sore minta, malam minta, di akhir malam minta, setiap sholat kita minta. Allah Subhanahu wa taala justru senang dengan itu. Ya. Dan kalau kemudian kita minta pada Allah Subhanahu wa taala urung anu ya kata ya, belum sampai yang diberikan sama saya, berarti ngetuknya kurang banyak. Ya, berarti dibalik-balik terus. Ya, berarti diperbanyak lagi, kan demikian. Nah, itu yang mestinya kita lakukan. Ya, boleh kita minta tolong sama orang lain, boleh. Ya, isti'anah pada orang lain selama orang itu mampu, boleh Pak. Namun tetap kita tidak memperbanyaknya. Ya, tidak memperbanyak hal tersebut. Makanya di antara hadis yang disebutkan itu kaitannya dengan larangan banyak meminta-minta. Ada orang yang disebutkan sama Nabi, ada orang itu sing minta sama Nabi merengek terus, jaluk terus. Janjani Nabi itu ngira gelem Pak. Sampai bagaimana? Sampai beliau itu hadisnya sahih itu disebutkan sama Imam Nawawi itu. Sampai bagaimana? Sampai akhirnya Nabi itu ngasih. Kenapa? Karihan. Jadi rasa ngasih, tapi soalnya jaluk terus, akhirnya bagaimana? Nabi ngasih. Ya dikasih, tapi Nabi tidak dalam kondisi rela untuk ngasih. Dalam kondisi demikian disebutkan, maka yang dikasihkan pada orang itu nggak berkah itu. Ya. Dan jalue apa namanya merengek terus. Ini kalau kita lakukan sama manusia. Ya, kita jalur sama orang-orangnya bagaimana? Iya akhirnya ngasih, tapi ngasihnya bukan karena rela, tapi karena jeleh. Wah, timbang jalur terus tak kayak aneh, kan gitu. Sungkan. Tapi kalau kita merengek pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu yang harusnya termasuk di antara adab dalam berdoa. Merengek terus sama Allah, menjaluin coco pisan pindu, terus berulang kali dibalen-baleni. Nah, itu menunjukkan bagaimana? Wah, ini menunjukkan bahwa doa nanti akan cepat ini sama Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ya, dan itu diantara adab doa, diulang-ulang, dibaleni terus sampai apa yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dikasihkan. Setelah itu bagaimana? Permintaan kita mesti ada lagi karena kita masih hidup. Ya, sehingga bagaimana dengan itu kita tidak pernah lepas dari minta pada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup kita. Makanya awal itu setiap saat masih hidup seperti ini, kebutuhan awal itu koyo rantai-rantai, betul Pak? Gitu. Satu udah ditutupi. Kemudian bagaimana? Sesuatu kebutuhan meneh, betul kan? Iya, sampai kita meninggal dunia. Maka bagaimana? Ini menjadi ya kesempatan bagi kita. Memang harus kita tergantung terus pada Allah setiap saat sampai kita mati gitu. Nah, jadi demikian. Berapa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang 1 menit meneh. Kemudian juga yang terakhir, ma'rifatu hikmatillah fi tafawutil arzaki bainal ibad. Mengetahui hikmahnya Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana menjadikan rezeki antara hamba itu beda-beda. Ya, wong kembar, bocah kembar identik, rezeki ini podo napa mboten, Pak? Beda. Ya. Dodolane podo, diplek podone. Ya, podo mboten rezekine. Enggak sama. Ya. Walaupun resepnya mungkin dikasih sama. Iki resep podo iki. Ya, resepe napa Pak biasane, Pak? Napa biasane dodol resepe kaya podo niku? Ya, Mas soto sing akeh soto Surgarjan iki. Nggih, sotone resepe padha iki rempahe sing nganggo iki lho. Ya. Bahwa bakso juga demikian, ada yang ngasih resep iki, kasih ini ya. Kasih ini baksonya biar lebih mantep itu dikasih ini, Pak. Kasih miri katanya. Oh, itu enggak tahu bener apa enggak itu. Karena dikai miri, Pak, ben luwih enak baksone kuwi. Saya ketemu dengan kok Belante itu yang biasa jual bakso juga bilangnya gitu, kayak mirip Pak, itu resepnya supaya bakso itu enak. Wah, alam besok saya juga nggak pernah nyoba itu jelasnya. Sehingga bagaimana walaupun resepnya sudah sama, ya rezekinya juga tetap beda. Nah ini semua Allah Subhanahu wa taala bedakan, itu punya Allah Subhanahu wa taala punya hikmah di sana. Ada hikmah yang banyak sekali. Dalam rangka apa? Hatta tahsula imaratil ardi, sehingga bumi itu jadi makmur.
Kemudian juga bagaimana manusia saling memberikan manfaat satu dengan yang lain. Demikian juga ada yang bisa satu dengan yang lain yang melayaninya. Ada pegawainya, ada napa jenenge Pak? Ada bose, ada pimpinannya. Orang mungkin kabeh pimpinan kabeh. Betul Pak ya? Sing arep kerja sapa tusan? Ya. Ada yang jadi tukang, ada macam-macam itu. Ini Allah Subhanahu wa taala ya, tentukan demikian sesuai dengan hikmahnya. Nah, ini para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang kami sampaikan, atau mungkin yang terakhir ini sebelum ditutup. Ya, hal yang menjadikan kita lebih bisa qanaah adalah an-nadharu ila hali man huwa aqallu fi umurid dunya, yaitu mencermati kondisi orang-orang yang dalam masalah dunia itu di bawah kita. Ya. Wa qad awsa bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu memberikan wasiat kepada kita dengan perkataan beliau, unduru, cermati. Ya, lihatlah. Unduru itu cermati, enggak sekedar lihat lewat. Ya, makanya beda dengan saat mengingkari kemungkaran. Rasul mengatakan, ya man ra'a minkum munkaran, sapa sing nonton kemungkaran, lihat kemungkaran, itu sekilas tok itu. Oh, berarti bagaimana? Diingkari, paling tidak dengan hati minimalnya. Tapi kalau unduru, ini bagaimana? Ini cermati betul, enggak cuma sekilas tok. Ya, itu ya. Unduru ila man asfala minkum. Cermatilah orang yang ada di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat yang di atas kalian. Fa huwa azdaru alla tazdaru nikmatallah. Yang demikian itu menjadikan kalian tidak menyepelekan, merendahkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oh, dilihat sing lebih kondisi ekonominya, kondisi rezekinya di bawah kita. Oh iya to jebule ono sing luwih ono kondisi luwih berat iki sakit. Wah, aku jebule cek untung to yang ini. Nah, itu kita bisa bersyukur. Ya, kita lebih mudah untuk qanaah. Idza ra'a ahadukum man fawqahu minal mal wal hasab falyanzur ila man huwa dunahu fil mali wal hasab. Ya, apabila seorang itu melihat orang di atasnya dalam masalah harta, dalam masalah kedudukan lebih tinggi dibanding dia, kemudian muncul rasa aku kok ya urung sebenarnya ikut kaya ngene to. Ora ono perubahane, kok sengsara terus, kok rekoso terus. Nah, ini mulai rasa syukur nih nanti gitu ya. Kemudian bagaimana? Falyantur ila man huwa dunahu minal mal wal hasab. Maka lihatlah pada orang yang di bawahnya dalam masalah harta dan kedudukan. Maka kemudian kita akan lebih mudah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini para bapak sekalian, para ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pamungkas dari majelis kita yang tidak boleh kita lupa juga, kita minta pada Allah semoga Allah berikan kepada kita kekayaan hati. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sifat qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan banyak faedah, termasuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ya apa tadi, kesuksesan, kejayaan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Mungkin ini sebelum kita tutup mungkin ada yang ditanyakan, kalau tidak kita akhiri. Cukup Pak ya? Ya cukup, baik kita akhiri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.